warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, senang sekali kita kembali berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian kita bersalawat juga dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia terbaik yang pernah Allah utus dan ciptakan ke permukaan bumi, menjadi Rasul kita yang tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita permohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang sentiasa istiqomah di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah khair, Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, tentunya di 081175500606 untuk antum yang ingin menelpon langsung di nomor tersebut melalui telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp. Kemudian untuk antum yang tidak bisa menelpon, silahkan ke nomor WhatsApp yang sama dengan mengetikkan nama, alamat, dan juga poin pertanyaannya. Dan kita ingatkan juga untuk yang menelpon itu untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya. Untuk pertanyaannya biar lebih jelas, jawaban juga yang akan diberikan oleh guru kita nanti. Baik para pemirsa, kita juga ingatkan untuk antum yang punya aplikasi Asil App di perangkatnya, bisa menyaksikan kita juga langsung untuk hari ini. Kita izin kepada Ustaz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama. Afwan Ustaz, kita izin bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Silakan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, saudara kita ini punya kerjasama terkait dalam sebuah proyek, Ustaz. Kemudian dia ditawarkan pekerjaan sebagai pimpro atau pimpinan proyek perusahaan. Perusahaan ingin menggunakan jasa saya, namun statusnya sebagai freelance, Ustaz. Bagaimana kaidah syar'i terkait kerjasama dalam proyek? Bolehkah saya meminta pembayarannya dalam bentuk persentase dari nilai proyek tersebut? Kalau boleh, berapa persentase wajar yang mestinya bisa diterima oleh saudara kita ini, Ustaz? Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi itada bihuda wa ba'du. Boleh Anda minta upah Anda berdasarkan persentase dari nilai proyek. Berapa persen itu kembali kepada uruf. Biasanya dengan spek pekerjaan Anda berapa persen, apakah 15% atau 20% atau 30%. Ya, seperti itu boleh. Kalau Anda mintakan lebih atau mereka menawarkan kurang, asal kedua belah pihak bersepakat, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai kerjasama sebagai pimpro freelance dari sebuah proyek ya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon antum di 081175500606. Baik. Dan pastikan juga untuk antum yang ingin telepon, pastikan sinyalnya bagus di tempat antum ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah sama antara utang piutang dan pinjaman? Karena kita berbicara pinjaman, kadang-kadang tidak hanya berbicara tentang uang, Ustadz. Saya pinjam motor, lalu pemilik motor punya syarat kalau pulang bensinnya harus penuh. Menurut saya itu pinjaman.
tetapi bukan uang, dan apakah itu riba, Ustadz? Apakah sama jika saya mengirimkan, apakah sama jika saya meminjam sesuatu dengan saya berutang sesuatu, Ustadz? Nah. Dalam literatur fikih, apa yang Anda sampaikan, pinjam motor, pinjam mobil, Nah. pinjam pesawat, pinjam kapal, kembalikan fisiknya, itu dalam literatur fikih nama akadnya adalah ariyah. Nah. Ariyah, kalau pemilik objek yang dipinjamkan meminta untuk diberi sesuatu, itu bukan riba, tapi itu menjadi upah. Jadi upah berubah akadnya menjadi ijazah. Ijazah akad yang baik, tidak ada masalah. Tapi kalau pinjaman uang itu yang dikembalikan bukan uang yang sama. Nah. Itu yang dikembalikan uang dengan nomor seri yang berbeda. Itu dinamakan dalam literatur fikih dengan akad qard. Bila dalam akad qard beri pinjaman mendapatkan keuntungan yang dipersyaratkan di awal, maka sepakat ulama kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, bahwa setiap pinjam qard yang mendatangkan keuntungan kredit, maka itu adalah riba. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya. Semoga saudara kita yang bertanya tentang poin ini bisa paham. Sepertinya kita coba terima di ujung telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Halo. Halo. Ya, silakan Bapak. Siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sudah tersambung, Pak, dengan Bapak siapa di mana? Ini dari Juniorman, Pak. Dari Juniorman. Di mana, Pak? Halo, Pak. Di Payakumbuh. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya kepada Ustadz. Fadol, Pak. Di Payakumbuh, Pak. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya kepada Ustadz. Ini saya tanyakan. Iya. Saya ini urusan masalah keluarga nih, Pak. Saya berumah tangga dengan seorang janda gitu. Dia punya anak satu. Tapi gini, Pak, dia tak mau mengatur anaknya. Dia cuma menuruti apa kemauan anaknya. Nah itu. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak ngaji, walaupun tidak apa-apa, dia dituruti aja semuanya. Apakah bisa saya di situ ikut campur atau tidak? Masalahnya anak tiri itu kan. Tetapi kelakuannya dia melawan sama orang tuanya. Nah, berarti seolah-olah kita tidak senang melihatnya gitu. Tapi kalau seandainya saya biarkan saja, saya makan hati. Kalau saya tegur, dia orang tuanya itu menyalahkan saya. Nah itu, macam mana kira-kira untuk mengatasi model ini, Pak? Ini yang saya tanyakan. Baik. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti apa, Ustaz? Anaknya umur berapa, Pak? Anak itu umur berapa? Halo Pak, masih tersambung? Udah putus sepertinya, Ustaz. Baik. Wallahu a'lam. Kalau dia masih di bawah 10 tahun, Nah, ya, Anda sebagai bapak tirinya hanya berkewajiban untuk mengajak.
untuk sholat, untuk melakukan perintah Allah yang wajib, dan seterusnya. Untuk meninggalkan yang haramkan dalam Quran, hanya kewajiban untuk mengajak. Bila dia sudah umur 10, ya, Anda tetap hanya berkewajiban mengajak, karena itu bukan anak Anda, ya anak orang lain. Mau dia, alhamdulillah; tidak mau dia, Anda tidak ada kewajiban. Ya, sampai pun memberi nafkah dia, tidak ada kewajiban Anda. Nah, itu kewajiban bapaknya dia, kalau bapaknya masih hidup. Wabillahi taufiq. Baik, nah, jazakallah khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada Bapak kita di Payakumbuh ya. Kita ingatkan juga untuk yang menelpon, sebaiknya sesuai dengan pembahasan kita untuk hari ini atau program kita di live interaktif muamalah kontemporer. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau dari telepon di 0811755606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, Ibu, sudah tersambung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan keadaan dari Cianjur. Iya, silakan Bapak yang dari Cianjur, pertanyaannya kepada Ustadz. Fadol. Ini Ustadz, suara Ustadznya gak ada di handphone saya, Ustadz. Iya, Pak. Halo, Pak. Begini Ustadz, pertanyaannya. Jadi di kampung saya sudah terbiasa orang kerjasama dalam seperti mengurus atau berternak kambing, Ustadz. Jadi si pemilik menitipkan di salah seorang, dikelola, kemudian hasilnya itu dibagi dengan cara seperti anak yang pertama, lahir yang pertama untuk yang mengelola, kemudian yang pemilik mendapat anak yang kedua, Ustaz, yang beranak kedua, Ustaz. Jadi sebenarnya saya Ustaz begitu awam dalam hal ini. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan, apakah kerjasama di dalam mengembangkan hewan ternak itu diperbolehkan? Kemudian bagaimana bagi hasil yang benar dan juga bagaimana bagi hasil yang tidak benar, Ustaz? Mohon dijelaskan, Ustaz. Syukur, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Dalam mazhab Syafi'i, bagi hasil tidak boleh modalnya untuk barang, harus dengan bentuk uang. Nah. Maka ini bagi hasil yang tidak sesuai aturan, dan ini juga mengandung unsur gharar. Itu kan dinyatakan kalau dia punya anak, yang pertama untuk pengelola, yang kedua untuk pemilik indukan. Kalau tidak punya anak, atau punya anak satu saja, habis itu mandul. Ya. Ini dinamakan dengan akad gharar dan hukumnya haram. Yang halal adalah nilai indukan tadi. Berapa ekor indukannya? 4 ekor. Atau 5 ekor, 2 jantan, 3 betina umpamanya. Ya, rupiah saat diserahkan berapa rupiah harganya? Anggap umpamanya harganya 200 juta. Dengan asumsi per ekor 20 juta, berarti 100 juta ya. Baik, Ustaz. Kali 5, 100 juta. Kemudian dipelihara setahun, mau beranak mau tidak dinilai lagi.
Walaupun tidak ada anak, tapi ini yang 5 ekor beratnya nilai ada pertambahan dinilai jadi 120 juta. Maka dibagi 20 jutanya. Sepakatan awal berapa? Kalau kesepakatan awal baginya 50-50, berarti 1 juta untuk pemula, 1 juta untuk milik hewan. Seperti itu. Kalau ada anak, dinilai anaknya tidak beratnya nilai lagi, selisih itu akan dibagi dengan rupiah. Taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga penjelasannya mengenai pertanyaan dari saudara kita yang di Cianjur tadi, yang mudah-mudahan bisa diberikan kepahaman dan tentu saja ini adalah ilmu dan pengetahuan juga untuk kita bersama mengenai hal ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp sembari kita juga menunggu telepon antum yang ingin langsung bergabung bersama kita di kesempatan hari ini di 081175500606. Sepertinya ada, kita coba terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Bapak siapa? Iya, dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Iya. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo Pak. Bapak Rizal di Solo Selatan. Iya, silakan Pak Rizal di Solo Selatan. Pertanyaan nih kepada Ustaz. Tafadhol. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, Iya. kami suami istri baru saja daftar haji. Jadi jadwal daftar tunggunya 24 tahun. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Mohon petunjuk dan sarannya Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz. Itu terserah Anda. Bila daftar tunggunya 20 tahun, Anda hidup, mungkin tidak. Kalau uang itu adalah uang dingin, memang tidak Anda perlukan, ada masalah. Kalau Anda suatu ketika membutuhkan uang itu dalam rangka berobat dan segala macam, ambil saja. Karena dalam kondisi seperti itu tidak wajib Anda berangkat haji. Karena syarat wajib haji itu ada kemampuan. Sekarang walaupun Anda kaya, tidak mampu berangkat haji di tahun ini, melainkan harus menunggu puluhan tahun. Itu dinamakan tidak ada kemampuan. Maka hukum tidak wajib. Kalau tidak wajib, Anda mau mendaftar boleh, tidak mendaftar pun boleh. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya mengenai pertanyaan dari saudara kita Pak Rizal di Solo Selatan mengenai daftar tunggu haji untuk Indonesia khususnya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan juga kepahaman untuk Pak Rizal yang ada di Solo Selatan dan untuk seluruh kaum muslimin yang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini, khususnya untuk persoalan ibadah haji dan daftar haji. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari kita juga menunggu telepon antum di 081175500606 ke pertanyaan di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana hukum jual beli di mana penjual mengiklankan produknya itu dengan testimoni fiktif, Ustadz? Misalnya menyuruh teman untuk memberikan testimoni yang positif tentang produknya tersebut. Testimoninya sudah ditentukan oleh penjual agar berkata baik pada produknya. Penjual hanya butuh chatnya untuk di screenshot dan dijadikan iklan. Sementara pemberi testimoni tidak tahu menahu pada kualitas produk penjual tersebut, Ustadz. Nah. Ya. Ini bagian dari berbohong dalam agama Allah. Maka fa'in sadaqa wa bayyana kanahuma fi bai'in.
wa in kadzaba. Kata Nabi, jika pembeli dan penjual jujur dan saling menjelaskan cacat dari barang, maka mereka diberkahi. Nah, Akan tetapi bila mereka berbohong dan menyembunyikan cacat barang, maka mereka tidak akan diberkahi dalam transaksi tersebut. Itu. nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan penjualan dan juga testimoni dari chat dan juga yang di screenshot mengenai hal tersebut. Mudah-mudahan diberikan kepahaman dan ilmu untuk kita bersama di pagi hari ini. Baik, kita masih mengundang antum di 081175500606 yang ingin bertanya langsung ke guru kita untuk hari ini dengan persoalan muamalah kontemporer khususnya, insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Armadi Tirmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjut ke pertanyaan chat di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, apakah tanah yang masih dicicil itu wajib zakat Ustaz? Apabila memiliki tanah masih dicicil tapi belum lunas, di tanah tersebut belum ada bangunan, tidak dikelola apapun, tapi memang kemungkinan nilainya meningkat setiap tahunnya. Apakah ada kewajiban zakatnya Ustaz? Syukron Ustaz. Tidak satu pun referensi para ulama kita yang menyatakan ada zakat tanah. Yang ada itu zakat hewan ternak. Tanah bukan hewan ternak. Yang ada zakat hasil pertanian makanan pokok seperti padi, jagung, dan pokok lainnya. Dan orang tidak pernah menjadikan tanah sebagai makanan pokok. Kemudian zakat adalah dari emas dan perak atau uang kartal. Ini tanah bukan emas dan perak, dan tidak pernah orang belanja, saya beli sayur 2 ikat dengan 5 cm tanah, 2 cm persegi meter tanah. Tidak pernah. Maka dia bukan alat ukur. Transaksi jual beli dia bukan uang. Yang ada zakat perniagaan. Sekarang kalau tanah ini dia beli tujuannya untuk dijual, ya setelah 1 tahun belum laku pun dinilai ada zakatnya. Tapi kalau tanah ini tujuannya dibeli untuk ditanami atau untuk dibangun di atasnya, atau sekarang jelas peruntukannya, tapi yang jelas bukan untuk didagangkan, maka tidak ada zakatnya. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga penjelasannya tentang persoalan zakat tanah yang masih dalam keadaan dicicil ya, walaupun belum dimanfaatkan atau belum ditanami atau belum dibangun juga. Baik, mudah-mudahan memberikan jawaban dan kepahaman kepada saudara kita yang bertanya untuk persoalan ini. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa di mana Pak? Halo Pak. Ini menyambung yang pertanyaan dari keadaan Cianjur ini Ustaz. Oh, Bapak yang Cianjur. Masalah kerjasama memelihara hewan ternak Ustaz. Ya, silakan Pak. Boleh Ustaz ya. Kan kalau di kampung saya itu yang dibagi hasil itu kan anaknya Ustaz. Sedangkan induknya itu walaupun misalkan ada keuntungan dari harga pembelian, jadi tidak dibagi hasil itu milik pemilik. Begitu juga kalau misalkan mengalami kerugian itu pun resiko si pemilik. Apakah induknya itu harus dibagi hasil atau itu diserahkan kepada kedua belah pihak? Jadi maksudnya kalau misalkan sukarela tidak mengapa Ustaz. Kalau misalnya harus dibagi hasil, bagaimana kalau misalnya ada kerugian, apakah ditanggung bersama Ustaz?
Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Halo Pak, Kerugian itu apa? Gitu. udah terputus sepertinya Ya, Ustaz. Kerugian seperti apa? Kalau kerugian mati semua 5 ekor tadi, ya harganya diperkirakan tadi 100 juta, Nah, ya mati semuanya. Maka dilihat penyebab kematiannya. Bila mismanagement, kesalahan dalam mengelola, yang harusnya tempatnya bersih, ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan standar kebersihan pada umumnya, sehingga menyebabkan hewan-hewan itu sakit dan mati, ini pengelola wajib mati 100% dengan nilai pada saat mati. Kalau pada saat mati nilainya umpamanya naik 120 juta, dia wajib mengganti 120 juta. Kalau mati memang di luar, bukan karena mismanagement, memang ajalnya datang penyakit wabah, hewan mati termasuk hewan yang dia kelola tadi, maka pengelola tidak ada membayar apapun. Yang pemilik hewan hilang hewannya dengan harga 110 juta rupiah, pengelola mengelola setahun tidak dapat apa-apa. Itu kerugian yang ditanggung kedua belah pihak. Apakah dia menanggung harus membayar 110 juta? Jawabannya tidak. baik. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita di Cianjur tadi ya, mengenai hewan ternak yang dibagi hasil tadi dari kerjasama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sembari kita juga masih menunggu telepon antum di 0811-755-0606, dan kita ingatkan untuk lebih fokus ke pesawat telepon ya, dikecilkan volume televisi atau jauh dari pesawat televisinya, biar lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan dan koneksinya juga lebih stabil ke studio kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Ustaz bagaimana hukum penghasilan dari FB Pro Ustaz yang memposting video kajian hasil download dari Instagram dan juga YouTube? Jazakallahu khairan Ustaz. Wallahu a'lam. Anda wajib memastikan milik cipta dan kajian tersebut. Kemungkinan pemiliknya adalah narasumbernya, kemungkinan panitia kajian. Adapun Anda mendapatkan itu tanpa memperhatikan, bagian dari mencuri hak orang lain, menzaliminya, dan hasil yang Anda dapatkan pun tidak. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan saudara kita yang bertanya untuk persoalan posting video kajian dari FB Pro ini bisa paham dari jawaban Ustaz, juga ilmu untuk kita bersama yang barangkali punya pertanyaan atau persoalan yang sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Kita coba terima di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di mana? Dengan Bapak siapa? Halo. Iya, halo Pak. Sudah tersambung Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, Bapak siapa di mana Pak? Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Di mana Bapak siapa dan di mana Pak? Halo. Halo Pak. Saya dari Rohul. Dari Rohul. Silakan Pak pertanyaannya kepada Ustadz. Fadol. Halo. Iya, sudah tersambung Pak. Halo Pak. Kami kan ini sebagai orang tua kan masih hidup nih, Ustaz. Halo. Iya. Suaranya halo. Iya, masih tersambung Pak. Ya. Kami sebagai ini dari Rohul Pak. Iya. Di Aulia. Iya, silakan Pak.
Eh, kami kan sebagai orang tua kan masih hidup kan masih punya harta nih Pak. Jadi bagaimana hukumnya kalau umpamanya kami masih hidup ini, kami bagikan dulu harta-harta itu kepada anak-anak. Tapi selama kami masih hidup, kami menikmatinya dulu. Setelah kami nanti izin Allah, qadarullah dipanggil Allah Ta'ala, ini harta tidak lagi kami bagikan secara waris atau faraid. Bagaimana solusinya Ustaz kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, kalau diberikan suka pada anak-anak, maka dan tidak terimakan kepada anak-anak, maka dia menjadi milik anak-anak. Dan kalau Anda sebagai seorang ayah, harta anak, harta Anda ambil pun lagi, hasilnya masih boleh. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita Pak Aulia di Rohul ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya dan paham. Untuk saudara kita yang ingin bertanya juga seperti Pak Aulia di Rohul, untuk mengecilkan volume televisinya dan cari sinyal yang bagus agar koneksinya ke studio dengan guru kita juga bisa lebih bagus dan bisa diterima jawaban yang memberikan kepahaman insyaallah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari laman WhatsApp kita. Kita coba jawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya menerima beasiswa dari perusahaan rokok, Ustadz? Apakah boleh dan halal? Jazakallahu khairan, Ustadz. Kalau Anda tidak mampu membiayai biaya sekolah Anda dan Anda ambil jurusan berguna untuk kemaslahatan umat dan Anda memiliki kemampuan di atas rata-rata, IQ di atas rata-rata, dan menyukai jurusan tersebut, maka boleh. Ini bagian dari fisabilillah, di mana harta yang haram itu memang boleh digunakan untuk kepentingan billah. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan nasihatnya untuk saudara kita yang bertanya mengenai beasiswa dari perusahaan rokok. Mudah-mudahan bisa diberikan kepahaman dan ilmu untuk kita bersama di hari ini. Berikutnya kita akan bacakan kembali sembari kita tunggu telepon antum untuk yang bertanya langsung di 081175500606 dan yang ingin bertanya pastikan sinyalnya bagus, kecilkan volume televisi dan menjauh dari pesawat televisinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, Ustadz, apa hukum menjual buah yang masih di pohonnya dan dalam keadaan buah belum matang, Ustadz? Dalam tanda kurung siap panen, Ustadz, atau belum siap panen. Karena kalau menjual buah saat panen, saya rasa sama dengan jual beli jifas. Karena kebanyakan di kampung saya kalau jual beli buah seperti itu, Ustadz. Naam, Ustadz. Apa jifas itu? Tidak disampaikan, Ustadz. Sebentar pertanyaan Anda yang lain yang jifas saya tidak tahu. Baik. Itu bila menjual sebelum matang dan syarat langsung diambil, boleh. Tetapi kalau syaratnya nanti kalau sudah matang diambil, tapi sekarang belum ada yang matang, ini nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'i thimari qabla budun lahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan yang masih di pohon yang belum ada yang matang buah-buahan tersebut, maka beliau melarangnya, dan larangan beliau di hukumnya adalah haram. Haram bagi penjual dan haram bagi pembeli. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk pertanyaan saudara kita mengenai jual beli buah yang belum matang di pohonnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan kita coba terima di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa di mana, Ibu? Umu Afan di Cikarang. Ya, silakan Umu Afan di Cikarang. Pertanyaannya kepada Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini mau tanya, kan waktu itu pernah buka rekening tabungan haji di BSM itu. Nah, tapi saldo udah diambil semua karena tahu hukumnya. Tapi sekarang ini saya cek itunya masih ada saldo ininya bagi hasil. Itu uangnya halal apa gimana ya Ustaz? Ambil, berikan kepada fakir miskin. Kalau Anda adalah fakir miskin, ambil saja. Oh baik Ustaz, jadi nggak boleh dimakan ya? Ya. Itu kalau Anda fakir miskin boleh, kalau Anda tidak fakir miskin tidak boleh. Nah. Jazakallah khair Ustaz jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taib, dari Umu Afan di Cikarang, mudah-mudahan bisa paham dari jawaban Ustadz atas pertanyaannya di 0811-755-0606. Ingin seperti saudari kita Umu Afan di Cikarang juga bisa menelpon di nomor yang sama melalui telepon langsung, dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita, dan pastikan sinyalnya bagus dan menjauh dari pesawat televisi atau mengecilkan volume televisinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp kita, sembari kita tunggu telepon antum. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, di seberang jalan rumah kami ada sebatang pohon jambu air milik tetangga. Saat musim jambu, banyak buah berjatuhan di jalan. Karena rimbunan dahan pohon jambu juga memang keluar dari kebun milik tetangga dan meneduhi jalan. Halalkah buah jambu yang jatuh di jalan tersebut? Bagaimana hukum memakan buah yang jatuh di jalan ini? Sekedar informasi Ustadz, tetangga kami terkesan mendiamkan jambu-jambunya yang berserakan, diambil oleh orang-orang yang mau. Dia tidak pernah menegur orang yang mengambilnya, Ustadz. Nah. Ya, yang buah yang keluar dari tanah dia itu adalah milik pemilik tanah yang itu. Kalau umumnya tetangga Anda nanam durian, dan duriannya contoh tanah Anda, berarti dia itu adalah milik Anda. Nah. Karena hukmul hawa tabi'un bil qarar. Tanah Anda ke atas sampai tujuh Anda. Maka orang yang buah-buahnya menjulur ke tempat Anda, alhamdulillah itu milik Anda, tidak perlu izin. Konsekuensinya kotorannya juga Anda yang menanggung. Ya. Nah. Kalau dia ke jalanan umum, itu milik orang umum. Silahkan diambil. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga kepahaman untuk yang bertanya. Mudah-mudahan dari pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Untuk memperlebar jangkauan pasar, saya menjual barang produksi saya itu secara online, Ustaz. Selain secara online di toko yang saya miliki, karena masih masa promosi, saya memberikan diskon untuk para pelanggan online. Maka barang-barang yang saya jual itu memiliki dua harga online dan harga offline. Apakah yang saya lakukan ini termasuk jual beli dua harga yang terlarang, Ustaz? Nah. Bukan terlarang, boleh. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara kita yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz, karena lupa tidak membawa STNK saat ada sidak oleh Polantas, saya mendapatkan surat tilang dan STNK saya diambil. Saya boleh mengambilnya setelah mengikuti sidang. Kebetulan saya punya uang riba yang terkumpul dalam rekening, dan saya membuka rekening karena di perusahaan saya semua gaji karyawan dilewatkan rekening bank. Bolehkah saya membayar denda dengan uang riba tersebut, Ustaz? Nah. Tidak boleh, harus dengan uang Anda, karena uang riba manfaatnya bukan untuk itu. Dia boleh digunakan untuk kepentingan umum, sedangkan ini kepentingan pribadi Anda. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya memiliki usaha kecil-kecilan. Saya menjual produk-produk dengan sistem
konsinyasi atau bayar yang laku di beberapa toko. Pemilik salah satu toko yang cukup besar mau bertransaksi secara konsinyasi dengan saya, Ustadz. Namun ia mensyaratkan kepada saya untuk menyewa rak tempat ia memajang produk-produk saya. Salahkah saya apabila saya menyetujuinya? Jazakallah khair, Ustadz. Tidak salah. Hukum asal muamalat adalah boleh, bukan salah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair jawabannya untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan ini. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan untuk hari ini di layanan WhatsApp kita. Seperti biasa, sebelum kita tutup program ini, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Faliyatafaddal mashkur, Ustaz. Ya. Wani wa akhwati fillah, efek dari ketidaktahuan kita dalam agama Allah bisa menyusahkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, maka sebelum melakukan perbuatan ekonomi, mencari harta, mendistribusikan harta, tanyakan dahulu apakah ini dibolehkan dalam agama Allah sehingga Anda lanjutkan atau tidak, sehingga Anda hentikan, sehingga selamat Anda di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya sekaligus jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang ada di 0811755606, baik yang menelpon langsung di nomor tersebut atau yang melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita dari pertanyaan-pertanyaan antum juga jawabannya bisa menjadi ilmu dan kepahaman untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita mengucapkan juga jazakumullahu khairan untuk yang sudah bergabung di 0811755606 melalui telepon langsung. Dan kita bermohon juga kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memudahkan kita di kesempatan berikutnya bisa bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer tentunya. Tetap di Asil TV karena banyak sekali tayangan-tayangan bermanfaat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, untuk antum yang belum mendownload Asil App, silahkan download karena ini memudahkan juga untuk antum bisa menyimak tayangan-tayangan kita. Baik yang belum sempat menyaksikan secara langsung karena ada recordnya di sana, juga bisa memudahkan antum dengan berbagai hal yang bisa memudahkan juga ketaatan kepada Allah, termasuk jadwal sholat, info masjid, dan juga bisa berinfak dan sedekah untuk kebaikan dunia wal akhirat. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata yang kita bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu